selalu setia mengikuti Engkau Tuhan. Walau begitu banyak orang di depan kami, tetapi kami tetap berjanji untuk mengikuti-Mu Tuhan. Kami akan tetap setia kepada-Mu Bapa, seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau kuduskan hati kami, Engkau sucikan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk menembus aja Tuhan. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini Kau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kami, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang penuh kasih dan janji setia. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu pujian Allah ditinggikan, sebab kasih setianya yang begitu tinggi, maka Dia layak ditinggikan. Kita nyanyikan lagu pujian Allah ditinggikan. Kita akan lanjutkan dengan pujian. Tuhan memberi kekriangan karena kita mengingat Allah, kita telah menerima janji Allah juga dalam hidup kita. Memuji dan
Tuhan, kita selalu menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Dia. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam korban persembahan. Untuk korban persembahan yang pertama, nanti saya minta Ibu dan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat, buat segala rahmat dan anugerah yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam saat ini Tuhan kami beribadah di tempat ini, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan untuk bekerja di tempat ini. Kiranya persembahan yang kami berikan bukan karena kami sudah diberkati Tuhan, tetapi Tuhan ini Tuhan kami sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Kami berikan dengan apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur saat ini Kau masih memberi kesempatan pada kami untuk berikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Tuhan begitu baik. Rasakan kami
atas anugerah yang besar di mana pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa, yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu. Oh, haleluya. Kiranya segala pujian yang sudah kami persembahkan boleh naik merupakan dupa yang berbau harum dan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Kami percaya melalui puji-pujian Engkau bertahta di atas pujian, dan kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, merawat kami, memulihkan kami. Oh, di dalam nama Yesus, sehingga sebentar kami pulang membawa sukacita, damai, sejahtera Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, layakan hamba-Mu, supaya firman yang kami dengar Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kuasai ruangan ini, terlebih kuasai seluruh hati dan pikiran kami. Oh, haleluya. Kami tidak ingin kuasa-kuasa yang lain mencuri benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan, supaya firman-Mu sungguh-sungguh masuk dan tertanam di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah-buah, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak bisa nafas kalau nggak buka masker, nggak bisa nafas. Puji Tuhan, saudara sekalian, ada sukacita. Amin. Haleluya. Kita percaya di tahun yang baru ini ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru. Bukan saja baju baru, tapi hati kita harus baru. Amin. Kita sudah menjalani tahun ini selama 10 hari. Kita percaya dari awal apa di atas, saudara? Apa ya? Immanuel. Jadi setiap hari itu Immanuel dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan yaitu tentang saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ya atas panitia Natal yang tahun ini boleh berjalan dengan lancar dan penuh sukacita dalam kehidupan kita. Bahkan berkat-berkat Tuhan luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita kerjakan, kita terus ya satu hati, satu tujuan untuk bersama-sama supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan, ini saya akan menawarkan kepada Pak Sony ya, Pak Sony, yaitu tentang baptisan air. Kalau selama ini sudah saya berdoa, setiap saya berdoa Tuhan mengingatkan. Tuhan bilang, "Dang," itu dia bilang, "Dang, dibaptis anak-anak itu. Nanti semangatnya, kerinduannya untuk masuk dalam baptisan itu hilang." Tuhan bilang seperti itu. Nah, saya selama ini berdoa tiap malam, mesti saya ambil waktu untuk berdoa, ya. Dan saya ingin menawarkan, yaitu kalau menurut saya, ya,
April, tepat kalau tidak salah itu hari Jumat Agung tanggal 2 April, hari Jumat. Tetapi kemarin saya sampaikan kepada anak-anak bilang kesuean nih, dan dia bilang gitu. Karena anak-anak ini terus mendesak katanya, kapan, ya. Terus akhirnya saya undur bulan Februari, tanggal 12 itu juga hari Gongsi, Pak Cai, ya, tahun baru Cina. Itu Jumat tanggal 12 Februari. Jadi pilih aja. Kita masuk nih, jangan kita berharap terus di pusat. Kita kan gereja mandiri, kita gereja misionaris, ya, transformis. Jadi kita harus semua mandiri. Jangan kita ya berharap terus di pusat. Kalian masoni, Pak siapa itu Sugiarto kan sudah punya jabatan. Jadi kita harus melakukan itu pekerjaan Tuhan, ya. Terus anak-anak bilang, mami mau baptis, mau membaptiskan. Kalau saya laki, saya boleh, bahkan boleh saya, asalkan di tempat yang darurat, ya, boleh perempuan. Tapi kalau masih ada laki-laki, harus laki, saudara sekalian. Sebab itu nanti Mas Soni ya terserah jemaat atau Pak Soni atau siapa. Pendapat jemaat itu gimana? Bulan April atau Februari? Pilih aja. Kalau saya kemarin bilang enak bulan April karena tanggal 2 itu persis Jumat Agung. Jadi kita bisa sekaligus Jumat Agung sambil baptisan air. Gimana jemaat? Setuju, baik itu. Jumat Agung. Ya. Mari ini kalau menurut saya memang itu yang baik. Jadi sesuai dengan apa yang kami anukan, itu akan kami laksanakan. Jadi kami memang mengambil Jumat Agung. Mungkin nanti ada tambahan yang kemarin sudah terdaftar, yang sekarang mungkin umurnya bisa bisa nanti teramas. Lalu sekaligus mungkin kalau dengan adanya itu saya pun 1-2 minggu akan nanti saya umumkan ada program untuk tambahan kategorisasinya lagi. Jadi sampai nanti mencapai aku itu. Nanti siapa yang baptis akan saya kumpulkan lagi untuk saya beri kategorisasi. Iya, soalnya sebagian anak-anak ini sudah selesai, ada yang mengikuti kategorisasi juga. Ya, jadi biar tambah lebih kan khusus untuk yang di BPS memang punya. Iya. Jadi akan lebih tambah nanti 10 atau 15 menit setiap pertemuan atau saya kasih 2 minggu sekali nanti. Ya, pokoknya 1-2 sampai kali. nanti April itu. Ya, nanti saya tunggu nanti koordinasi dengan Mami. Iya. Jadi kita setuju bulan April. Pas Jumat Agung tanggal 2 kalau tidak salah itu kemarin saya lihat tanggal 2 Jumat Agung. Ya. Kita terus bawa di dalam doa supaya semua ini dapat berjalan dengan lancar sehingga anak-anak saya lihat semangatnya tadinya itu kepingin melayani. Memang mereka itu kepingin melayani, ya. Jadi kita harus terus kasih spirit kepada mereka. Jangan ya diundur-undur lah. Masa dari bulan berapa kalau tidak salah mulai almarhum papi masih hidup itu sudah ada rencana itu baptisan, tapi masih diundur, akhirnya jadi kemunduran. Ya, jangan. Ya kita di tahun ini kita mau maju, jangan mundur-mundur, ya. Dan ini saudara sekalian, sekalipun kita jemaat kecil, tapi kita harus bekerja terus
untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita lihat sekarang suasana lain loh, ya, suasana akhir zaman ini. Kita lihat banyak pendeta-pendeta yang sudah diangkat Tuhan, itu sudah mulai pengangkatan, ya. Jadi kalau kita mundur, nanti kita tiba-tiba, ya, Tuhan mau ngangkat kita, kita belum siap, gimana? Ya, nah ini saudara. Sudah ada beberapa hamba Tuhan yang setelah Papi, Tulung Agung, kemarin Madiun, ya, sekarang ada lagi di Lamongan sedang diserahkan untuk didoakan. Ini pendeta-pendeta loh, saudara sekalian. Bahkan dalam kota Malang ini banyak pendeta-pendeta yang sedang mengalami sakit. Ya. Ini penuaian loh saudara. Kita jangan main-main lagi. Kita harus fokus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apalagi dalam pelayanan kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh. Karena pengangkatan sudah mulai. Ini akhir zaman. Kita lihat suasana ini lain, saudara. Bukan seperti dulu-dulu, berapa tahun dulu itu aman. Sekarang kita sedang menghadapi situasi yang tidak membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa kita di dalam Tuhan ada Immanuel yang selalu menyertai kita. Sebab itu kita harus semangat, jangan putus asa, jangan takut, ya. Jika nanti kita bergerak di tempat, ya saudara. Nah puji Tuhan, mari kita akan sama-sama masuk di dalam firman Tuhan. Hari ini saya tidak berkhotbah, tetapi saya hanya mengingatkan melalui firman Tuhan, ya, mengingatkan melalui firman Tuhan. Sebab itu mari kita baca di dalam Markus, Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Bunyinya demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, ini saudara sekalian satu peristiwa di mana pada saat itu setelah Tuhan mengadakan pengajaran kepada orang banyak, di mana pada pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya
mengerumuni dia sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ayat 2, dan ia mengajarkan banyak hal perumpamaan kepada mereka. Nah, peristiwa ini sebagaimana ayat yang kita sudah baca tadi, setelah Yesus mengajar orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada dia. Beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak itu, saudara, ya, selain perumpamaan tentang pelita, tentang benih yang tumbuh, dan perumpamaan tentang biji sesame. Sesudah ia mengajar orang banyak, ya, karena hari itu sudah semakin gelap, karena dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang. Nanti dari pagi ia mengajar sampai hari mulai petang, saudara. Ya, apa itu artinya petang? Petang itu ya sekarang, suasana sekarang ini, saudara. Kita sekarang ini sedang berada di dalam suasana yang petang itu, ya. Nah ini, saudara. Tetapi dikatakan di sini Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada murid-muridnya, bukan kepada orang banyak, ya, tetapi kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, marilah, ya, kita bertolak ke seberang. Ya. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang karena hari sudah petang. Petang itu berarti sebentar lagi malam, saudara. Ya. Makanya Tuhan bilang, mari kita menyeberang ke seberang. Waktu dia berkata begitu, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka. Ya, ayat yang ke-36 ini membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di situ kalau ejaan lain dikatakan mereka membawa Yesus seada-adanya. Ya, membawa Yesus itu seada-adanya, kayak nggak digubris, kayak nggak dianggap. Padahal tadi yang mengajar itu siapa? Yesus, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus, bukan Andreas, bukan. Ya, tapi pribadi Yesus yang mengajak murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Tapi setelah mereka menyeberang, mereka membawa Yesus seada-adanya. Kalau di ejaan lain itu ada itu, ya, terutama ejaan lama, seada-adanya. Berarti gak dianggap, seakan loh. Kenapa murid-murid seperti itu? Karena mereka menganggap, aku ini sudah ahli kok di dalam perlautan. Aku sudah tahu, ya, seluk-beluk lautan ini aku sudah tahu. Pekerjaanku ini loh di lautan, jadi nelayan. Tiap hari, tiap malam aku di lautan. Mereka meremehkan Yesus karena mereka menganggap mereka itu lebih daripada Tuhan Yesus yang mengajak mereka. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ya, ayat
ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Itu akibat orang ya, yang meremehkan Tuhan. Tuhan itu apa sih? Ya. Dia berjanji gini yuk, aku yuk pancet aja mengalami seperti ini. Mana janjinya Tuhan itu? Ya. Karena kita manusia seperti itu. Jangan bohong, ayo. Apa pernah seperti itu? Pernah. Lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan. Dan kita meremehkan Tuhan. Kita sudah berdoa, berusaha, ya, tapi pancet aja masalah persoalan itu datang dalam hidup kita. Itu sama dengan murid-murid itu meremehkan Tuhan karena dianggap dia lebih pandai, lebih pintar, lebih kuat, lebih hebat dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya perahu mereka ditimpa oleh tofan yang begitu dahsyat. Nah, kalau sudah perahunya ditimpa tofan yang begitu besar, apa mereka bisa mengatasi? Gak bisa, saudara. Ya, gak bisa. Karena di ayat 34 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saya tanya kepada saudara, apa Tuhan tak tahu pada saat itu? Tahu. Dia Allah yang Maha Kuasa, tahu segala sesuatu. Tapi dibiarkan. Ya. Akhirnya orang yang merasa dirinya sok itu, akhirnya dia lari juga ke Tuhan. Ya. Makanya ini satu pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap diri kita kuat, diri kita hebat, diri kita mampu, pintar, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menganggap diri kita seperti itu, maka kita akan mengalami angin tofan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah nggak bisa mengatasi, baru sadar. Ya, banyak orang yang seperti itu. Kalau sudah nggak bisa mengatasi, sudah berusaha sana sini, ya, baru ingat Tuhan. Oh iya, aku punya Tuhan. Sama seperti ini murid-murid. Mereka ingat, oh iya, tadi yang ada kita itu siapa? Ya, baru mereka datang cari. Ya, ini saudara sekali. Kemudian kalau mereka sudah sadar, lalu Yesus bangun. Ayat 39 berkata, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Hanya 2 kata, saudara. Angin itu, lautan itu teduh, luar biasa. Ya. 2 kata. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Nah, kalau sudah teduh, baru Yesus
mulai menyadarkan kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa Petrus? Mengapa Andreas? Mengapa Yohanes? Mengapa Yakobus? Padahal kamu itu loh kerjaanmu di laut. Tapi kenapa kamu takut? Mungkin saudara. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita luar biasa. Karena kepandaian, kemampuan, kekuatan manusia terbatas. Kemampuan, kekuatan Tuhan tidak terbatas. Ya. Mengapa kamu begitu takut? Saudara takut? Takut. Ya itu memang sudah hukum alam kodrat manusia. Ya dari kita lahir itu sudah ada rasa takut. Makanya kan bola-balik ingat no, bayi lahir itu sudah ogah. Ogah aku lahir ogah. Ya. Itu loh, saudara. Kenapa? Karena syukur bilang tuit. Ya. Karena di dalam dunia ini penuh dengan kesulitan. Ya. Atau kesusahan. Makanya baru nongol aja wes nangis. Wes aku mau mulai. Masuklah dalam kandungan ibu. Ya saudara. Makanya saudara sekalian. Makanya syukurkan kalau berangkat tuit. Ya, ini saudara sekalian. Saudara ingat baru ada pesawat jatuh ya. Sriwijaya. Haleluya. Awal tahun sudah ada kecelakaan pesawat jatuh. Baru 4 menit bertolak dari Soekarno-Hatta. Sayonara untuk selama-lamanya. Dunia ini sekarang ini kita sedang berada di zaman yang sudah petang. Petang itu gelap apa terang? Gelap. Sudah mulai. Remang-remang. Sudah mulai remang-remang. Nah, itu saudara sekalian. Makanya kita harus waspada, ya. Kita nggak boleh takut. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan bilang, mengapa kamu begitu takut? Oh, kamu itu pekerjaanmu di lautan, kenapa kamu takut? Ya, nah begitu juga kita. Kenapa kita harus takut? Ya, kenapa, saudara? Saudara nggak tahu. Itu loh. Itu. Kemarin saya bilang sama Nathan, Tan, bukaan itu, bahkan sama Mas Semi, ya, bukaan sekalian itu. Saya bilang, oh anak-anak bilang, jangan Oma, jangan Mi, biarkan ini judul selama setahun, tema. Oh iya, betul, Manuel. Oke, itu. Mengapa kita harus takut? Immanuel kok dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Immanuel ada dalam hidup kita, mengapa kita harus takut? Sekalipun dunia bergejolak,
tentang apa yang terjadi pada saat ini. Kita harus bersandar, berserah kepada Tuhan. Kemudian dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Jadi ada dua hal di sini yang harus kita lakukan, yaitu kita tidak boleh takut karena Immanuel setiap hari ada di dalam diri kita, dan kita harus percaya. Ya. Siapa yang menubuatkan ini Immanuel? Manusia? Allah itu sendiri. Ya. Itu dari Tuhan. Dari Tuhan, saudara. Makanya kita tidak boleh takut, tapi kita harus percaya bahwa Immanuel setiap hari menyertai kita, ada di dalam diri kita. Ya. Dimanapun kita berada, Immanuel ada di dalam diri kita. Ya. Sebab itu kita tidak boleh takut, tapi kita harus percaya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita harus tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan, sama seperti ya Maria. Dia duduk diam di kaki Yesus, merenungkan firman Allah. Ya. Begitu juga kita harus diam di kaki Tuhan, tenang. Jangan panik. Kalau ada masalah itu jangan panik. Orang panik itu justru membawa tambah masalah. Tapi coba kalau tenang. Diam. Tenang. Karena kayak ada salah satu ilustrasi. Waktu orang itu akan diserang oleh musuh, padahal dia seorang diri sudah. Ya. Pada saat itu, loh, dia nggak punya siapa-siapa. Lalu karena dia sadar tidak mungkin dia akan bisa melawan. Kemudian dia diam sebentar. Kemudian dia tunduk, dia ambil debu, ya, lemparkan di muka-muka musuh-musuhnya. Kemudian baru dia lari. Diam bukan berarti dia masa bodoh, nggak usah kerja, nggak usah beraktivitas, bukan. Ya. Diam berarti harus diam, merenungkan firman Tuhan. Diam di kaki Yesus seperti Maria, sehingga Maria pada saat itu waktu dia merenungkan firman Allah, maka dia sadar, saudara. Ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 di situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria ini suka diam di kaki Yesus. Dia selalu merenungkan itu firman Tuhan, sehingga dia sadar siapa dia itu, saudara. Ya. Saudara itu adalah anak Allah. Setiap orang yang percaya itu sudah menjadi anak Allah. Coba kita baca Yohanes, kalau enggak, saudara enggak percaya.
Yohanes pasal 1 ayat 12. Di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang sudah dibaptis itu sudah menjadi keluarga Allah. Oikos Dios, keluarga Allah. Makanya perlu anak-anak remaja masuk dalam baptisme. Karena setelah kita dibaptis, nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan. Pada saat itu nama kita loh. Kalau saudara belum dibaptis, belum ada itu nama dicatat, itu belum. Tapi kalau sudah masuk dalam baptisan, nama saudara sudah dicatat di dalam buku kehidupan. Luar biasa, saudara sekalian. Sebab itu mari kita jangan takut, tapi kita harus percaya dan banyak berdiam diri dan merenungkan firman Allah itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti, kita dapat memahami siapa kita, siapa Tuhan yang kita sembah. Ya. Dia bukan Allah yang mati, firman Tuhan mengatakan, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Dan dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu satu keuntungan kita. Sebab itu mari ya, kita taruhkan hidup ini di dalam tangan kekuasaan Tuhan. Kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita jangan takut. Kita harus percaya dan selalu merenungkan firman Allah, sehingga kita mengalami ketenangan dalam kehidupan kita. Saudara jangan lari sana sini cari pertolongan manusia. Saudara lari sana sini, saudara akan tambah kecewa, karena manusia itu hanya manusia biasa. Yesaya mengatakan dia bukan Tuhan, tapi dia sama seperti saudara dan saya. Saudara mengalami masalah, lari kepada Tuhan, diam di kaki Tuhan, cari hadirat. Dan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, biarlah firman Tuhan ini yang begitu sedikit boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dari awal kita menapaki tahun 2021, kita percaya itu ya, bahwa Immanuel setiap hari ada di dalam kita. Jangan takut, kita harus percaya ya. Nah, Allah senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun ya, dan dimanapun Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami terima. Kiranya Roh Kudus
sehingga firman menjadi rema, firman menjadi haleluya, satu kesenangan, satu kerinduan dalam hidup kami untuk membawa kami selalu bersekutu dengan Tuhan, menyatu hidup intim dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi beban kehidupan mereka. Saya yakin Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit, sanggup memberi kekuatan yang lemah, sanggup menghibur yang susah. Haleluya, haleluya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya. Karena waktu yang terus berjalan, kita akan mempersembahkan doa persembahan yang kedua. Nanti doa persembahan yang kedua saya minta Ibu dulu. Sebelum persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu pujian Allah didirikan. Allah
Pengumuman untuk minggu depan pada Minggu tanggal 17 Januari 2021 ibadah raya pukul 7 sudah selesai. Untuk worship leadernya Ibu Lulu, kemudian singernya Ibu Santi dan Ibu Ida. LCD-nya Saudari Bunga, untuk kolektan Ibu Ana dan Ibu Erlina. Untuk petugas sermonya Ibu Kori dan desinfektannya Saudari Tessa. Kemudian Selasa 12 Januari 2021 ada Komisi Kaum Wanita. Petugas pujian Ibu Lina, Firman, Ibu Milka, dan disertai dengan kegiatan kesaksian 2 orang ibu. Ini Zoom atau pertemuan langsung? Zoom. Yang kaum wanita? Zoom. Via Zoom. Kemudian untuk Rabu 13 Januari 2021 ada doa malam pada pukul 6 sore hingga selesai. Untuk pujiannya Ibu Lulu. Sudah, ya, baik. Hanya itu untuk pengumuman pada minggu hari ini. Untuk minggu depannya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Musik dan Singgah telah ini dan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Firman kita. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Immanuel. Kami telah menyelesaikan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Kami percaya semua oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya segala apa yang kami pujikan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan apa yang kami dengarkan firman-Mu menguatkan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Supaya hidup kami yang saat ini, situasi yang saat ini, Tuhan, supaya kami tidak meninggalkan akan Engkau. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, Allah yang Immanuel. Dalam situasi yang seperti ini, pesan Tuhan kepada kami, yaitu supaya kami jangan takut. Kami adalah orang yang percaya. Kami tidak takut dengan segala sesuatu yang terjadi. Dan kami serahkan hidup ini hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami ini kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dalam situasi saat ini, yaitu masih adanya bencana COVID yang ada di mana-mana, kami percaya kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kiranya Tuhan supaya kami segera dilalukan daripada bencana ini Tuhan. Melalui Engkau, melalui darah-darah Kristus, Tuhan akan melalukan
kami dari segala bencana yang ada. Sertai para pemimpin kami, kiranya Tuhan menyertai mereka semuanya. Tuhan memberkati para pemimpin kami ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menyertai kami semuanya, jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Kiranya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, mujizat-Mu terjadi pada jemaat-Mu ini Tuhan. Di dalam segala permasalahan yang ada, Tuhan Allah Immanuel menyertai jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami. Kiranya Tuhan menyertai lingkungan kami, Bapak Ketua RT RW dan warga yang ada sekitar sini Tuhan. Tuhan sertai semuanya. Tuhan juga memberkati warga yang ada di sekitar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya hanya Engkau yang menyertai kami, pertemukan kami untuk ibadah-ibadah kami yang akan datang. Terima kasih. Segala doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu yang terkasih. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai dan setiap kehidupan kita, memberikan damai dan sejahtera kepada Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang